Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Rofi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. NIM saya 2018-052-0098. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan presentasi mengenai proposal penelitian yang saya susun, yaitu mengenai penerapan konsep pendidikan bela negara di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan ini studi kasusnya adalah program kerja dari unit kegiatan mahasiswa, resimen mahasiswa 017 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendahuluan. Latar belakang yang saya cantumkan di sini adalah latar belakang mengenai bagaimana saya bisa mengambil penelitian ini dan mengapa saya harus mengambil, saya rasa saya harus meneliti masalah tersebut. Yaitu adalah tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan kita pemahaman, yang memberikan kita refleksi kembali bahwasannya hak dan kewajiban kita sebagai seorang warga negara adalah untuk senantiasa dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pertahanan negara, yang salah satunya itu diwujudkan melalui program bela negara. Ini sudah sangat jelas diatur dalam konstitusi kita. Nah, yang isinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian diperkuat kembali dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang kembali menegaskan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Ini merupakan refleksi untuk kita bahwasannya Undang-Undang Dasar telah mengamanatkan kepada kita selaku warga negara untuk senantiasa memiliki sikap, untuk senantiasa memiliki pedoman bahwasannya pelaksanaan setiap kegiatan kita harus didasarkan pada pengabdian kepada negara, seperti itu. Itu sudah menjadi hak dan kewajiban kita selaku warga negara. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil dari penelitian yang saya rencanakan, yang pertama adalah adanya transformasi penerapan pendidikan bela negara sesuai dengan Undang-Undang PSDN tahun 2019. Undang-Undang PSDN ini merupakan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang dicantumkan dan ataupun dibentuk pada zaman dan juga dipopulerkan pada zaman Menteri Pertahanan Jenderal Riamizat Triakudu, di mana undang-undang ini menyatakan bahwasannya pendidikan bela negara itu tidak hanya cukup dilakukan dengan pelaksanaan pemberian materi semata, namun juga ada kegiatan-kegiatan lain sebagai penunjang olah ilmu keprajuritan sebagai upaya pendidikan bela negara, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah efektivitas program pendidikan bela negara yang diterapkan di kampus, dengan salah satunya adalah memanfaatkan peran resimen mahasiswa. Nah, peran resimen mahasiswa ini memang saat ini hanya dianggap sepele sebagai sebuah UKM, hanya sebatas unit kegiatan mahasiswa. Namun di balik itu ternyata sikap serta peran atau cara berpikir dari resimen mahasiswa itu dipandang perlu untuk ditingkatkan dan dijadikan pelopor bela negara di ranah perguruan tinggi atau di ranah mahasiswa. Mereka memang dididik secara lebih khusus daripada mahasiswa lainnya dengan penggabungan ilmu pengetahuan yang mereka emban program studi masing-masing di kampusnya, dan juga olah ilmu keprajuritan dengan adanya pendidikan dasar militer. Itu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang direncanakan oleh peneliti sendiri itu adalah kampus mampu menerapkan konsep pendidikan bela negara yang efektif pada mahasiswa dengan memanfaatkan keberadaan resimen mahasiswa sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dalam upaya penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Selanjutnya adalah tahapan penelitian di mana peneliti melaksanakan dan juga menyusun penelitian ini menjadi sebuah dokumen penelitian. Yaitu yang pertama adalah persiapan penelitian, dilanjutkan dengan persiapan pengumpulan data, selanjutnya adalah pengumpulan data, lalu dilanjut dengan pengolahan data. Setelah data tersebut diolah,
peneliti akan melaksanakan analisis data. Selanjutnya, setelah dianalisis, akan dilaksanakan penulisan laporan penelitian yang terakhir diakhiri oleh presentasi laporan penelitian. Selanjutnya adalah luaran penelitian atau manfaat dari penelitian ini sendiri. Yang perlu disyaratkan itu ada dua. Yang pertama adalah kampus memiliki rencana kebijakan mengenai bagaimana seharusnya konsep pendidikan bela negara dapat dengan efektif diterapkan guna membangun nasionalisme dan patriotisme yang lebih baik kepada setiap sivitas akademika. Perlu kita ketahui juga bahwasannya transformasi kehidupan sekarang, apalagi mulai memasuki sudah dalam era digital, era informasi, semua informasi baik itu dari dunia barat ataupun dari dunia-dunia ataupun dari belahan dunia lainnya itu masuk ke Indonesia sangat cepat dan direspon baik atau direspon dengan maksimal oleh generasi muda kita, sehingga dirasa perlu untuk membangun kembali rasa nasionalisme demi menjaga agar generasi-generasi muda kita tetap memahami esensi dari negara kita sendiri, perjuangan bangsa kita pada zaman dahulu, dan juga bagaimana pelaksanaan pengabdian bagi negara itu tetap dijalankan oleh generasi muda kita. Intinya tidak melupakan budaya perjuangan negara kita. Selanjutnya adalah untuk menghasilkan kader pemimpin yang berasal dari kaum intelektual, terpelajar, dan juga memahami konsep kepemimpinan yang memiliki jiwa cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Baik, selanjutnya adalah kajian teori. Dari beberapa kajian teori terdahulu yang dituliskan atau dicantumkan oleh penulis mencatat terdapat dua penelitian yang dianggap sangat berkaitan dengan penelitian yang akan penulis bawakan, yaitu adalah menurut Ariana pada tahun 2015 yang menjelaskan program bela negara saat ini itu menyasar kepada sektor pendidikan, khususnya ranah perguruan tinggi. Ini merupakan bentuk dari atau konsekuensi dari adanya Undang-Undang PSDN 2019 tersebut. Dalam menjalankan program bela negara tersebut, beberapa perguruan tinggi memanfaatkan peran dari salah satunya unit kegiatan mahasiswa, yaitu Menwa. Selanjutnya, hal tersebut atau pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat dari Iskandar dan juga Hasanah, yang menjelaskan dalam jurnal mereka itu penting peran daripada residen mahasiswa dalam melaksanakan konsep pendidikan bela negara di kampus. Mengingat kesadaran akan hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara, yang didukung juga dengan peran lebih sebagai seorang mahasiswa stabilisator dan juga pembantu dari misi universitas yang dijalankan, itu salah satunya adalah membantu kelancaran pengamanan wisuda dan juga penerimaan mahasiswa baru, dan turut serta dalam memperingati hari kemerdekaan atau hari-hari besar nasional lainnya. Selanjutnya adalah roadmap penelitian. Berikut roadmap penelitian yang saya cantumkan itu yang saya lihat dari transformasi konsep pendidikan bela negara di kampus sendiri, itu saya lihat dan akan saya tinjau melalui kurikulum pendidikan bela negara di UMY dan juga program kerja dari Menwa UMY itu sendiri. Setelah itu saya akan lihat dari bagaimana bentuk kolaborasi dan kerjasama yang diterapkan serta strategi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program bela negara tersebut, sehingga saya mendapatkan hasil yaitu konsep baru dari penerapan bela negara. Selanjutnya adalah metode penelitian. Berikut metode penelitian yang saya cantumkan adalah metode penelitian kualitatif. Basri dalam pendapatnya menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya itu sendiri. Jadi dia menjelaskan bahwasannya metode ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Dilanjutkan oleh Muhammad dan Abdul Majid serta Ahmad, itu menjelaskan penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, dan fenomena. Selanjutnya adalah berikut alur penelitian yang dicantumkan oleh penulis. Ini ditinjau dari kebijakan Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang PSDN, yang selaku penanggung jawab adalah dua kementerian ini. Ini akan dilaksanakan dengan cara observasi
serta wawancara ke dinas di daerah istimewa Yogyakarta, dinas terkait dari dua kementerian ini di DIY. Selanjutnya peneliti akan melaksanakan wawancara dan serta observasi juga itu mengenai kebijakan penerapan pendidikan bela negara di kampus, dan peneliti selanjutnya akan melaksanakan wawancara kepada pihak resimen mahasiswa tentang program kerja yang mereka laksanakan selama 1 periode dan beberapa periode ke depan, atau bahkan periode sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya adalah program bela negara dalam kampus yang tepat untuk membangun nasionalisme dan patriotisme sendiri. Ini merupakan hasil yang akan didapatkan oleh peneliti ketika sudah melaksanakan proses-proses yang sebelumnya, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh peneliti. Berikut peneliti lampirkan sedikit semboyan daripada Menwa Indonesia sendiri, yaitu Widya Kastrena Dharmasida, yang artinya resimen mahasiswa tetap berupaya sebagai seorang mahasiswa dengan memiliki kemampuan penyempurnaan pengabdian dengan memanfaatkan olah ilmu keprajuritan dan ilmu pengetahuan. Baik, saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.